Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, kalau pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar mengenai hukum Archimedes sampai ke persamaan kontinuitas. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai fluida dinamis. Kamu tentu sering melihat pesawat terbang di udara, bukan? Mengapa bisa ya? Padahal pesawat terbuat dari logam yang sangat berat. Belum lagi jika membawa banyak penumpang. Bagaimana pesawat dapat terbang meski memiliki massa yang amat besar? Nah, untuk menjawab pertanyaannya, kita harus belajar mengenai persamaan dan penerapan asas Bernoulli. Nah, asas Bernoulli pertama kali dikemukakan oleh Daniel Bernoulli. Dalam kertas kerjanya yang berjudul Hidrodinamika, Bernoulli menunjukkan bahwa begitu kecepatan aliran fluida meningkat, maka tekanannya justru menurun. Asas Bernoulli ini menyatakan bahwa dalam pipa horizontal, tekanan fluida paling besar terdapat dalam fluida dengan kelajuan aliran kecil, sedangkan tekanan yang paling kecil terdapat dalam fluida dengan kelajuan aliran paling besar. Berikutnya adalah persamaan Bernoulli. Ini merupakan diagram dari asas Bernoulli. Dari sini kita bisa tinjau ada dua titik yang berbeda. Titik yang pertama itu memiliki luas penampang A1, sedangkan titik yang kedua memiliki luas penampang A2. Persamaan Bernoulli menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik per satuan volume atau setengah Rho P kuadrat, dan energi potensial per satuan volume atau Rho GH memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang garis arus. Di sini dapat kita lihat P1 itu merupakan tekanan yang ada di penampang A1. P2 itu merupakan tekanan yang ada di penampang A2. P1 di sini adalah kelajuan arus yang melalui penampang. Untuk P1 itu merupakan kelajuan arus yang melewati penampang A1. Demikian juga dengan V2 merupakan kecepatan fluida yang melalui penampang A2. H1 itu merupakan jarak dari titik yang kita tinjau, titik 1 ke bawah, demikian juga dengan H2 dari titik 2 yang kita tinjau ke bawah. Untuk persamaan Bernoulli sendiri adalah P1 plus Rho GH1 plus setengah Rho P1 kuadrat. Karena dia konstan, maka tekanan, energi kinetik, dan energi potensial yang ada di titik 1 itu sama dengan tekanan dan energi potensial dan juga energi kinetik yang ada di titik 2, yaitu P2 plus Rho GH2 plus setengah Rho P2 kuadrat. P1 adalah tekanan yang ada di A1, Rho adalah massa jenis dari fluida yang mengalir melalui pipa tersebut. H1-nya merupakan jarak atau ketinggian antara titik yang kita tinjau ke bawah. Setengah Rho adalah massa jenis dari fluida, kemudian P1 kuadrat itu adalah kelajuan fluida yang melalui penampang A1. Demikian seterusnya ke penampang A2. P2-nya adalah tekanan yang ada di penampang A2. Rho adalah massa jenis dari fluida yang melalui penampang tersebut. G adalah percepatan gravitasi dan H2 adalah ketinggian antara titik yang kita tinjau ke bawah. Begitu juga dengan P2 merupakan kecepatan fluida yang mengalir melalui penampang 2. Karena tekanan, energi kinetik, dan energi potensial itu memiliki nilai yang sama pada setiap titik di sepanjang garis arus, maka dapat kita tuliskan sebagai P plus Rho GH plus setengah Rho P kuadrat itu adalah konstan. Selanjutnya ke contoh soal. Kecepatan fluida ideal pada penampang A1 adalah 6 meter per sekon.
dan kecepatan penampang A2 sebesar 2 meter per sekon. Tekanan di penampang A2 adalah 3 kali 10 pangkat 5 PA atau Pascal. Tentukan tekanan di penampang A1. Di sini dapat terlihat tekanan di penampang A1 dengan luas penampang yang lebih kecil daripada luas penampang di A2. H1-nya diketahui sebesar 20 cm, H2-nya 60 cm. Terlebih dahulu kita identifikasi apa saja yang diketahui. Yang kita ketahui pertama adalah V1 sebesar 6 meter per sekon. V1 adalah kecepatan fluida ideal pada penampang A1. Artinya kecepatan fluida ketika dia melewati penampang A1 itu sebesar 6 meter per sekon. Selanjutnya V2 adalah 2 meter per sekon. Jadi kecepatan yang dialami fluida ketika dia melewati penampang A2 itu sebesar 2 meter per sekon. Selanjutnya ada tekanan di A2 itu sebesar 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. H1-nya 20 cm atau 0,2 meter kalau kita konversikan ke meter. H2-nya itu 60 cm atau 0,6 meter. Yang ditanya adalah tekanan di penampang A1 atau P1. Kita gunakan persamaan Bernoulli. P1 plus Ru GH1 plus setengah Ru P1 kuadrat sama dengan P2 plus Ru GH2 plus setengah Ru P2 kuadrat. P Ru GH1 plus setengah Ru P1 kuadrat itu kita pindah ruaskan ke sebelah sini, ke sebelah kanan. Sehingga yang tadinya dia positif menjadi negatif. Demikian juga yang setengah Ru P1 kuadrat itu menjadi negatif. Yang tersisa adalah tekanan di penampang A1. Nah, selanjutnya kita kumpulkan. Ru G ini sama, bisa kita keluarkan, jadi kita tulis P2 plus Ru G dalam kurung H2 minus H1. Plus, demikian juga dengan yang ini, setengah Ru-nya itu bisa dikeluarkan, jadi setengah Ru dikali P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Nah, selanjutnya kita masukkan yang sudah kita ketahui tadi. Untuk P2-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat 5 atau 300.000 plus Ru-nya itu adalah massa jenis air. Massa jenis air adalah 1000 km per meter kubik dikali dengan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian 0,6 itu adalah H2 yang sudah kita konversi ke meter, jadi 0,6 dikurang 0,2 H1-nya. Plus setengah 1000 ini adalah Ru atau massa jenis air sama. Kemudian dikali dengan 2 pangkat 2 minus 6 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah kecepatan yang dialami oleh fluida ketika melewati penampang yang kedua. Sedangkan untuk kecepatan yang melewati penampang yang pertama itu adalah 6. Karena rumusnya adalah V kuadrat, maka 2 kuadrat minus 6 kuadrat. Tuh. Nah, kemudian P1 sama dengan 300.000 plus 1000 dikali 10 dikali 0,4. Karena ini sudah kita kurangkan, 0,6 dikurang 0,2 jadi 0,4. Plus setengah dikali 1000, kemudian 2 kuadrat itu 4, dikurang 6 kuadrat 36. Selanjutnya, P1 sama dengan 300.000 plus 4.000. Karena 10 dikali 0,4 jadinya 4, kemudian dikalikan lagi dengan 1000 jadi 4.000. Plus setengah dikali 1000, 4 dikurang 36 itu minus 32. Nah, maka menjadi 300.000 plus 4.000 dikurang, karena dia negatif, dikalikan ke depan, itu menjadi minus 32.000. Jadi, tanda yang di sini itu menjadi minus.
Kemudian kita kalikan dengan setengah. 300.000 ditambah 4.000 menjadi 304.000 dikurang dengan 16.000. Hasil kali dengan setengah ini tadi. 32 dikali setengah 16.000. Nah, hasilnya P1 atau tekanan yang ada di penampang A1 itu sebesar 288.000 Pascal. Penerapan asas Bernoulli itu diantaranya adalah karburator, venturimeter, tabung pitot, penyemprot parfum, dan gaya angkat pesawat. Nah, berikutnya adalah penerapan asas Bernoulli. Pada penerapan asas Bernoulli, kita akan membahas yang pertama adalah teori Torricelli. Kedua, venturimeter. Ketiga, pitot-pitot. Dan yang keempat, gaya angkat pesawat. Yang pertama adalah teori Torricelli, atau biasa dikenal dengan tangki bocor. Nah, untuk persamaan kelajuan zat cair yang keluar dari lubang itu adalah sebagai berikut. V sama dengan akar 2GH1. Di sini, dari gambar kita bisa lihat. Jadi kedalaman dari permukaan sampai ke titik alirannya itu adalah H1. Dari titik aliran ke bawah, ke dasar, itu adalah H2. Sedangkan untuk total dari seluruh ketinggian zat cair itu H. Kemudian waktu yang diperlukan zat cair untuk keluar lubang menyentuh tanah itu sebesar T akar 2H1 per G. Akar 2H1-nya tadi ini kedalaman zat cair per percepatan gravitasi. Selanjutnya, jarak mendatar tempat jatuhnya zat cair di lantai terhadap dinding itu sebesar X sama dengan akar 2H1 dikali H2. Jadi H1 dikali dengan H2. Itu kita akarkan. Nah, jaraknya itu adalah ini. Dari dinding tangki ke tempat jatuhnya air. Itu sebesar X. Nah, berikutnya untuk contoh soal. Sebuah tangki dipasang kran pada dindingnya seperti pada gambar dan diisi air. Tentukan kecepatan air saat kran dibuka, jarak mendatar terjauh yang dicapai air, dan waktu yang diperlukan air untuk sampai ke tanah. Jadi pada soal itu ditanyakan ada 3. Yang pertama adalah kecepatan air saat kran dibuka, kedua adalah jarak mendatar terjauh, yang ketiga adalah waktu yang diperlukan air untuk sampai ke tanah. Kita identifikasi dulu apa yang diketahui. Yang diketahui di sini kita bisa lihat 1,25 meter itu adalah H1. Jarak antara permukaan ke titik aliran air. Kemudian di sini kita perlu H2 untuk mencari jarak mendatar terjauh. Jadi H2 itu adalah H atau total ketinggian sebesar 2,5 meter dikurang dengan H1 itu 1,25. Hasilnya adalah 1,25 meter. Jadi H2 itu adalah dari sini ke bawah. Tadi itu H2 sebesar 1,25 meter. G atau percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya yang pertama itu adalah kecepatan atau V. Kemudian jarak atau X. Selanjutnya adalah T atau waktu yang diperlukan air untuk sampai ke tanah. Yang pertama kita gunakan rumus yang V sama dengan akar 2GH1. Kita masukkan yang sudah kita ketahui. 2, G-nya 10, H1-nya 1,25 meter. Kemudian kita kalikan. 10 dikali 1,25 jadi 12,5. Dikalikan 2. Hasilnya 12,5 dikali 2 itu 25. Kemudian kita akarkan 25 tadi menjadi 5 meter per sekon. Sehingga kecepatan saat kran dibuka, kecepatan air saat kran dibuka itu adalah 5 meter per sekon.
sekon. Yang kedua itu adalah jarak terjauh yang dicapai air. Kita gunakan rumusnya X sama dengan 2 akar H1 dikali H2. Kita masukkan yang diketahui, H1-nya tadi dari permukaan ke titik pancuran atau ke aliran, itu 1,25, dan kemudian kita tadi sudah hitung untuk H2-nya, 2,5 meter dikurang 1,25 itu hasilnya 1,25. Jadi di sini banyak 1,25 meter. Nah, kemudian kita kalikan 1,25 dikali 1,25 itu bisa kita tuliskan sebagai berikut, 1,25 kuadrat. Nah, selanjutnya 1,25 kuadrat itu kalau diakarkan menjadi 1,25. Nah, kemudian kita kalikan 1,25 dengan 2. Hasilnya, jarak yang ditempuh itu ditempuh air sampai ke tanah itu adalah 2,5 meter. Nah, yang ketiga adalah waktu yang diperlukan air untuk sampai ke tanah. Kita gunakan rumus T sama dengan akar 2H1 per G. Kita masukkan 2 dikali H1. H1-nya 1,25 per 10. Adalah percepatan dari gravitasi. Nah, 1,25 dikali 2 adalah 2,5 per 10. Nah, hasilnya adalah akar 0,25. Kemudian kita akarkan menjadi 0,5 sekon. Jadi, jarak mendatar terjauh yang dicapai air itu sebesar 2,5 meter, dan waktu yang diperlukan air untuk sampai ke tanah itu adalah 0,5 sekon. Berikutnya adalah venturimeter. Nah, di venturimeter itu mempunyai dua jenis penampang yang berbeda juga. Ada penampang A1 dan penampang A2 di sini. Dengan kecepatan aliran fluida yang juga berbeda. Dan tekanannya juga berbeda ya. Kemudian di sini ada perbedaan atau selisih ketinggian antara tabung vertikal yang ditinjau di titik 1 dengan yang ditinjau di titik 2. Perbedaan ini atau selisih ini itu sebesar H. Nah, kecepatan zat cair yang memasuki venturimeter tanpa manometer itu memenuhi persamaan sebagai berikut. Jadi, kecepatan zat air yang masuk melalui penampang A1 itu adalah sebesar akar 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Dengan V1 adalah kecepatan fluida yang memasuki venturimeter, satuannya meter per sekon. Kemudian A1-nya luas penampang besar, ini dengan satuan meter kuadrat. A2-nya luas penampang kecil, mohon maaf ini salah. Maksudnya luas penampang kecil, satuannya meter kuadrat. Kemudian G itu adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H itu perbedaan ketinggian zat cair yang ada di pipa vertikal ini. Nah, berikutnya adalah contoh soal untuk venturimeter. Air mengalir melewati pipa venturimeter seperti pada gambar. Jika luas penampang A1 dan A2 masing-masing 4 cm kuadrat dan 2 cm kuadrat, berapakah kecepatan air memasuki venturimeter? Nah, pertama kita identifikasi dulu apa yang kita ketahui. Yang pertama adalah A1 atau penampang di titik yang kita tinjau, titik 1, itu 4 cm kuadrat, dan kalau kita konversikan ke meter kuadrat menjadi 0,0004 meter kuadrat. Selanjutnya adalah A2, 2 cm kuadrat atau 0,0002 meter kuadrat. G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dan H atau selisih ketinggian zat cair pada pipa yang vertikal ini adalah 50 cm atau 0,50 meter. Kemudian yang ditanya adalah kecepatan air saat memasuki pipa venturimeter. Nah, kita gunakan rumus V1 sama dengan akar 2GH
per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Jadi karena yang ditanya itu adalah kecepatan air saat memasuki pipa ventimeter, sedangkan airnya itu masuknya melalui penampang A1, jadi di sini kita cari V1. Kemudian kita masukkan 2, Y-nya 10, H-nya 0,50, A1-nya 0,0004, A2-nya 0,0002, kemudian dikuadratkan dikurang 1. Hasilnya adalah 2 dikali 5 per 2 pangkat 2 dikurang 1. Dan 5 dikali 2, 10. 2 kuadrat 4 dikurang 1. Sehingga hasilnya akar 10 per 3 atau akar 3,33. Nah, kalau kita akarkan itu menjadi 1,824 meter per sekon. Jadi, kecepatan air saat memasuki ventimeter itu sebesar 1,825 meter per sekon. Berikutnya adalah pipa pitot. Pipa pitot itu biasa digunakan pada pesawat. Pada gambar itu yang ditandai merah, ini digunakan untuk mengukur kecepatan udara. Bentuknya begini. Ini berisi udara dan ini berisi zat cair. Tabung pitot itu digunakan untuk mengukur laju aliran gas atau udara yang terisi di sini. Nah, persamaan pada pipa pitot itu adalah V sama dengan akar 2 rho Xn GH per rho. Dengan V itu adalah laju aliran gas, satuannya meter per sekon. Rho Xn itu massa jenis zat cair pengisi manometer yang di bawah ini. Zat cair pengisi manometer. Satuannya kilogram per meter kubik. Rho adalah massa jenis gas atau udara yang mengisi di sini. Satuannya sama, kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H perbedaan ketinggian zat cair di pipa manometer. Nah, berikutnya adalah contoh soal untuk tabung atau pipa pitot. Tabung pitot terpasang pada pesawat yang hendak lepas landas dengan massa jenis udara 1,2 kg per meter kubik. Zat cair yang mengisi manometer adalah raksa dengan massa jenis 13.600 kg per meter kubik dan memiliki selisih ketinggian di kaki manometer sebesar 40 cm. Maka, berapakah laju aliran udara? Kita identifikasi yang kita ketahui pertama adalah massa jenis dari zat cair, dalam hal ini raksa, yaitu sebesar 13.600 kg per meter kubik, atau Rho Xn di sini simbolnya. Kemudian selanjutnya adalah Rho, itu adalah massa jenis gas, dalam hal ini adalah udara, sebesar 1,2 kg per meter kubik. Berikutnya adalah percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, seperti yang kita tahu. Dan H atau selisih ketinggian di kaki manometer itu sebesar 40 cm. Kalau kita konversikan ke meter itu menjadi 0,4 meter. Yang ditanyakan adalah laju aliran udara atau V. Nah, kita gunakan rumus V sama dengan akar 2 Rho Xn GH per Rho. Kemudian kita masukkan angkanya, 2 dikali dengan 13.600 itu Rho Xn, dikali dengan G, 10, dikali dengan H, 0,4. Kemudian Rho-nya atau massa jenis dari udaranya 1,2. Nah, di sini 2 dikali 13.600 itu 27.200, dikali dengan 10 dikali 0,4 itu 4. Kemudian dibagi dengan 1,2. Hasilnya adalah 108.800 dibagi 1,2 adalah akar 90.666,67. Nah, kalau kita akarkan menjadi 301,1 meter per sekon. Jadi, laju aliran udara adalah sebesar 301,1 meter per sekon.
Berikutnya adalah gaya angkat pesawat. Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena adanya kecepatan udara pada sayap bagian atas, atau ini, bisa kita lihat. Ini adalah kecepatan udara pada sayap bagian atas. Ini adalah sayapnya, atau ini sayapnya. Kemudian ini adalah kecepatannya, kecepatan aliran udara. Nah, kecepatan aliran udara pada bagian atas sayap pesawat ini itu lebih besar daripada yang di bagian bawah. Kita bisa lihat di sini banyak garis-garis kecepatannya daripada yang di bawah. Nah, akibatnya tekanan pada bagian atas itu lebih kecil daripada tekanan pada bagian bawah. Karena kita tahu, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, tekanan itu berbanding terbalik dengan kecepatan. Jadi kalau kecepatannya besar, itu tekanannya kecil. Sebaliknya, kalau kecepatannya kecil, itu tekanannya besar. Nah, sehingga di sini, tekanan yang ada di bagian atas pesawat itu lebih kecil daripada yang di bawah. Salah satu faktor yang membuat pesawat dapat terbang itu adalah adanya sayap. Sayap pesawat berbentuk melengkung dengan bagian depan lebih tebal daripada di bagian belakang. Dapat terlihat ya, bagian depannya lebih tebal daripada bagian belakang. Nah, bentuk ini disebut dengan bentuk aerofoil. Bentuk ini mengakibatkan adanya gaya angkat dengan memanfaatkan asas Bernoulli yang membuat laju aliran udara tepat di bawah sayap itu lebih kecil daripada bagian atas. Laju aliran yang lebih besar di atas sayap menyebabkan tekanan di bagian tersebut menjadi lebih kecil. Akibatnya muncul gaya angkat pesawat sebagai hasil selisih antara tekanan di atas dan di bawah sayap pesawat. Jadi karena F2-nya itu lebih besar daripada F1, itu terjadi gaya angkat. Nah, persamaan gaya angkat pesawat itu dapat dituliskan sebagai berikut. F2 dikurang F1 sama dengan setengah Ru dikali P1 kuadrat dikurang P2 kuadrat dikali A. Dengan V2 dikurang V1 itu merupakan gaya angkat pesawat yang satuannya Newton. Ru adalah massa jenis udara yang satuannya kilogram per meter kubik. V1 yang merupakan kecepatan aliran udara di bagian atas, di sini dengan satuannya meter per sekon. Dan V2 merupakan kecepatan aliran udara di bagian bawah dengan satuannya meter per sekon. Contoh soal untuk gaya angkat pesawat. Sebuah pesawat terbang bergerak dengan kecepatan tertentu, sehingga udara yang melalui bagian atas dan bagian bawah sayap yang luas permukaannya 60 meter kuadrat bergerak dengan kelajuan masing-masing 320 meter per sekon dan 290 meter per sekon. Berapa besar gaya angkat pada sayap tersebut jika massa jenis udara adalah 1,2 kg per meter kubik? Nah, kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama adalah V1. V1-nya itu adalah pada bagian atas sayap pesawat. Di sini itu sebesar 320 meter per sekon. Kemudian V2-nya itu adalah kecepatan udara pada bagian bawah sayap. Itu sebesar 290 meter per sekon. Berikutnya adalah A atau luas penampang pesawat ini. Itu sebesar 60 meter kuadrat. Dan Ru atau massa jenis udara sebesar 1,2 kg per meter kubik. Kemudian ditanyakan besar gaya angkat pada sayap tersebut atau V2 dikurang V1. Nah, kita gunakan rumus. V2 dikurang V1 sama dengan setengah Ru dikali A dikali V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Kita masukkan. Ru-nya ini merupakan Ru udara atau massa jenis udara itu sebesar 1,2. Kemudian A adalah luas penampang sayap. Kemudian dikali dengan V1-nya itu 320 meter per sekon kuadrat, di sini kuadrat, dikurang 290 untuk V2-nya dan kuadrat.
Nah, sehingga di sini 60 dikali 1,2 dikali 1/2 itu hasilnya 36. Kemudian 320 kuadrat hasilnya 102.400 dikurang dengan 290 kuadrat itu 84.100. Maka F2 dikurang F1 atau gaya angkat pesawatnya itu sebesar 36 dikali 18.300. Nah, setelah dikalikan hasilnya adalah 658.800 Newton. Jadi, besar gaya angkat pada sayap pesawat tersebut adalah sebesar 658.800 Newton. Nah, setelah mempelajari persamaan Bernoulli dan penerapannya tadi, silakan kerjakan soal latihan berikut. Tulis jawabannya di buku latihanmu, kemudian foto, dan kirimkan melalui Google Classroom. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.